بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. Bisa dilihat di chat, Masya Allah. Jadi untuk memperkenalkan juga di Santri Kami Siap, sebuah program online akhir pekan yang dibina oleh guru kami juga Ustadz Ahmad Ansari Hafizahullah, yang mana Masya Allah santrinya berasal dari bermacam-macam daerah seperti yang ada di sini. Ada dari Yogyakarta, ada dari Mataram, dari Kebumen, Sulawesi Selatan, Tangerang, Cilegon. Masya Allah, ada juga yang berdomisili di Malaysia, Masya Allah. Kemudian Bandung, Jakarta Selatan, dan masih banyak lagi. Oh, Masya Allah, ada juga yang sedang domisili di Jepang ini, Masya Allah. Ada Aldi Anggara, Masya Allah. Dari Aceh jadi belum dari ada macam-macam. Nah, Ustaz. Santri dari Aceh belum ada yang daftar. Oh, nah, Ustaz. Dari Aceh, apakah ada yang dari Aceh? Kawan sekalian. Sama dengan Aceh. Masya Allah. Kalau di Benar sepertinya ada Ustaz, mungkin belum hadir aja Ustaz. Masya Allah, Masya Allah. Ya, dari bermacam-macam wilayah di Nusantara, alhamdulillah Allah mudahkan sarana belajar kita di pada zaman kali ini ya. Jadi kita bisa belajar dari berbagai macam daerah seperti itu. Jadi insya Allah sebagai pengumuman juga kepada santri sekalian bahwasanya pada pagi ini merupakan kajian pembuka yang artinya menandai bahwa kegiatan akademik Kami Siap akan segera dimulai untuk semester gasal ini. Dan alhamdulillah semoga ini kajian pembuka ini adalah seperti yang ada di judulnya, dari Al-Talibul Ilmi, kita bisa menjadi sebenarnya penuntut ilmu seperti itu. Karena kita semua di sini berharap kita bisa belajar ilmu syar'i, kemudian kita bisa mendapatkan manfaat yang sebanyak-banyaknya. Dan kita bersama-sama kita belajar dari guru-guru kita, dari guru kita yang beberapa. Nah, di situ harapannya semua tamu di sini dengan kajian pembuka ini bisa menumbuhkan suatu semangat seperti itu. Nah, sebelumnya izinkan saya juga untuk mungkin membacakan rundown acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kemudian nanti ada sambutan dari pembina Kami Siap, yaitu Ustadz Ahmad Ansari LC Hafizahullah, sekaligus membuka secara resmi semester ganjil untuk semester 1 dan 3 di tahun 2023. Kemudian nanti ada materi oleh Ustadz Haris Abu Naufal Hafizahullah, kemudian ada sesi tanya jawab dan ada pengumuman ya. Nanti untuk santri yang ada di Zoom, khusus yang ada di Zoom, nanti ada pengumuman untuk santri, kemudian penutupan gitu. Baik, sebelumnya apakah Ustadz Ansari sudah berada di Zoom gitu? Nah, sudah ini? Insyaallah. Baik, alhamdulillah Ustadz Ansari sudah bergabung.
Mungkin kami persilahkan untuk antum Ustaz untuk memberikan sambutan juga sekaligus nanti membuka secara simbolis kegiatan akademik kami siap di semester Kesal ini. Tafadhol Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah ahlan wa sahlan Ustaz Abu Haris. Allah yahyikum Ustaz. Barakallahu fiik. Lagi di Mekah Ustaz. Ya Ustaz. Masya Allah. Mabruk. Terima kasih Ustaz sudah berkenan mengisi kajian pembuka kami siap. Assalamualaikum. Amin. Barakallahu fiikum. Ustaz Abu Haris yang kami muliakan dan juga teman-teman angkatan ketiga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami berbahagia dan kita patut bersyukur semuanya atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat tetap menuntut ilmu walaupun di tengah kesibukan masing-masing dengan metode pembelajaran yang insya Allah tersistematis, yang tadarruj, yang runtut. Harapannya semoga kita semua menjadi orang-orang yang disebutkan dalam Al-Quran sebagai generasi Rabbani, yaitu kunu Rabbaniyin, menjadi generasi Rabbani yang mempelajari agama ini secara rapi, secara runtut, dari ilmu-ilmu yang dasar, kemudian naik pada tahapan-tahapan ilmu secara rapi. Dan Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu saja yang pertama harus kita lakukan adalah memperbaiki niat kita, bahwa tidak ada niat kita untuk bergabung di kelas kami siap ini kecuali untuk menunaikan kewajiban yang disabdakan oleh Nabi SAW, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki niat kita dengan mengikhlaskan bahwa kita ingin belajar agama ini secara serius, karena kita sadar kita masih bodoh, kita ingin memahami bagaimana cara sholat yang benar, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana akidah yang benar, ya. Nah, itulah yang pendorong kita atau niat kita mengikuti kelas kami siap ini. Hal ini sangat penting untuk kita sadari dan kita perbaiki niat tersebut, karena itu akan mempengaruhi keberkahan dari langkah-langkah kita dalam menuntut ilmu. Mungkin itu sambutan yang bisa kami sampaikan. Sebentar lagi di sini adzan subuh. Terima kasih sudah hadir di sini. Terima kasih jazakallahu khair Ustaz Abu Haris sudah berkenan memberikan tausiah faedah pada kami semuanya. Mohon Bapak Ibu sekalian menyimak dengan baik, siapkan penanya, ya, silahkan diserap sebanyak-banyaknya ilmu dari Ustaz Abdul Karim, Ustaz kita semuanya, Ustaz Haris Abdul. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz Ansari mungkin boleh minta tolong Ustadz untuk tadi secara simbolis membuka kegiatan akademik di semester ganjinya Ustadz. Mungkin dengan baik, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kami sebagai pembina dan juga pengajar di Kami Siap membuka kelas Kami Siap angkatan ketiga ini. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. baik, jazakumullah khairan Ustaz Ahmad Ansari Hafizahullah yang telah menyampaikan sambutannya, juga telah secara resmi membuka kegiatan akademik di Kami Siap pada semester Ghazal ini. Baik, kemudian kita akan melanjutkan ke agenda yang selanjutnya, yaitu adalah menuju materi bersama dengan Ustaz Haris. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu mungkin tata tertibnya pada
pagi hari ini seperti itu. Jadi silahkan diperhatikan untuk ikhwan dan akhwat sekalian untuk memperhatikan adab-adab di dalam majelis ilmu. Kemudian diharapkan untuk bisa mendengarkan dengan seksama. Kemudian catat faedah-faedah yang disampaikan. Kemudian nanti mohon untuk semua santri untuk mute ya, untuk mute tidak untuk mute saja, kecuali nanti diminta Ustadz untuk menjawab pertanyaan atau yang semisalnya. Nah, kemudian juga untuk santri ikhwan diperbolehkan untuk on cam, sedangkan untuk santri akhwat cukup tidak perlu untuk on cam seperti itu. Nah, nanti kemudian setelah itu ada sesi tanya jawab. Nanti silahkan ketika dipersilahkan baru akan ada pertanyaan, boleh untuk kemudian resen untuk menanyakan secara langsung, atau boleh juga ditulis di chat, yang di chat baik yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube seperti itu. Kemudian kami juga sampaikan sedikit mengenai guru kita Ustaz Harits Abu Naufal. Mungkin sebagian dari Anda sudah ketahui, namun ada pun yang belum, maka semoga menambahkan informasi untuk teman-teman semua. Jadi Ustaz Harits Abu Naufal ini merupakan alumni dari Darul Hadits Damaj Yaman, dan beliau saat ini adalah dai dan pengajar di pesantren As-Sunnah di Aceh Besar, kemudian pembina dan pemateri radio Syiar Tauhid Aceh, pembina TV satelit Media Sunnah Aceh, dan juga pembina KPMI Aceh. Mungkin seperti itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin langsung saja kepada Ustaz Harits Abu Naufal untuk bisa menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kita memulai kajian di pagi hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih kepada panitia dan secara khusus kepada Ustadz Ahmad Ansori hafizahullahu ta'ala yang telah memberikan kepada kami kesempatan hari ini untuk memberikan sedikit tausiah yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan juga kepada para santri dan santriwati semuanya, dan mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang membuat panah, yang kedua yang menyerahkan panah, dan yang ketiga yang memanah. Yaitu siapa saja yang mereka terlibat dengan kebaikan, maka insya Allah dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari kebaikan tersebut. Dan yang kedua, saya sangat terharu dan sangat bahagia melihat begitu semangatnya teman-teman semuanya di tengah kesibukan, ya di tengah aktivitas yang mungkin kita ketahui bersama bagaimana kesibukan masing-masing, tetapi memberikan sebagian waktu ya untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Ini merupakan hal-hal yang sangat luar biasa di zaman-zaman seperti ini. Ya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir hari ini menjadi orang-orang yang jujur kecintaannya kepada Nabi SAW. Yang mudah-mudahan dengannya juga kita akan dibangkitkan oleh Allah bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW. Dan saya juga sangat merasa sebenarnya merasa sangat tidak pantas untuk membuka kajian teman-teman santri dan santriwati di generasi yang ketiga ini. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti setidaknya bisa memberikan manfaat dan menjadi bekal untuk kita semuanya agar menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Ya, menjadi penuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, untuk menyempurnakan faidah para hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, sebagian tadi sudah disebutkan oleh Ustaz Ahmad Ansori, mukadimah yang ringkas tetapi sebenarnya itu zubdah, intisari, ya tujuan kita belajar dan tujuan kita untuk
menuntut ilmu agama. Taib. Kita ketahui bahwasanya ilmu itu merupakan sebuah kebanggaan. Ilmu itu merupakan sebuah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Ya, wal ilmu afdal minal mal. Dan ilmu itu lebih berharga dibandingkan harta. Kalau seandainya kita siap berkorban untuk mendapatkan harta dari sisi waktu, umur, tenaga, pikiran, yang seharusnya ilmu yang lebih mulia kita harus lebih siap berkorban. Ya, kalau kita punya ilmu yang akan menjaga kita. Tapi kalau seandainya kita punya harta, harta yang akan menjaga kita. Ini diantara sebagian hal yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab beliau Miftah Darus Sa'adah. Ya, seseorang memiliki ilmu, ketika dia ingin berbuat sesuatu, ini nggak boleh, ini haram. Wah, ini syirik. Oh, ini jalan menuju kesyirikan. Ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Terjaga dirinya. Tapi kalau seandainya yang kita kumpulkan harta, semakin banyak harta yang dimiliki oleh seseorang, maka dia akan semakin tersibukkan. Dia semakin akan sulit untuk melepaskan harta tersebut. Kalau seandainya harta yang dia cari tidak dibarengi dengan hati yang bersih, harta yang dia cari tidak dia barengi dengan ilmu yang dia tuntut, makanya Nabi kita Muhammad SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, setiap selesai sholat subuh, doa yang dibaca oleh Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan diterima. Ya, 3 hal diminta oleh Nabi SAW, tetapi didepankan oleh Rasulullah SAW adalah ilmu yang bermanfaat. Baru setelahnya beliau meminta rezeki, baru setelahnya beliau meminta amalan yang diterima. Kenapa? Karena rezeki itu tidak akan menjadi baik kalau seandainya tidak baik ilmunya. Ya, dengan ilmu yang dia punya, dia tidak mencari nafkah kecuali dari hal yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan mengeluarkan hartanya kecuali hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Sehingga harta yang itu bisa memberikan kebahagiaan dalam hidupnya di dunia dan juga akan menjadi bekal untuk dia di akhirat kelak. Tapi kalau seandainya harta itu tidak dibarengi dengan ilmu, maka harta itu terkadang akan menjadi malapetaka untuk dirinya di dunia ini. Ya, dan sampai terkadang orang gak sempat menikmati dari harta yang dia cari. Saking sibuknya dia, makan pun gak sempat. Saking sibuknya mencari harta, bertemu dengan istri cuma seminggu sekali. Bertemu dengan anak-anak terkadang hanya hari Sabtu saja. Atau hari Ahad saja. Sementara hari-hari yang lainnya habis untuk dia mencari harta. Apa kebahagiaan dia dapatkan? Tidak ada kebahagiaan, jauh dari keluarga, jauh dari anak-anak. Tidak bisa melihat perkembangan anak-anak. Tapi seseorang ketika dia memiliki ilmu, dia akan bisa memanage waktunya. Kapan saya harus bekerja, kapan saya harus waktu dengan istri saya, kapan saya harus waktu dengan anak-anak saya, kapan saya harus stop, kapan saya harus berhenti. Ilmu semuanya akan mengontrol diri kita. Begitu juga Rasulullah SAW meminta hal yang ketiga, diberikan amalan yang diterima. Karena seseorang tidak akan tahu mana amalan yang baik, mana amalan yang menyelisih sunnah Rasulullah kalau seandainya dia tidak memiliki ilmu. Makanya teman-teman semuanya, ya, bersemangatlah untuk belajar. Bersemangatlah untuk menuntut ilmu, karena dengannya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, man arada dunya fa'alil ilm, wa man aradatul akhirah fa'alil ilm. Barang siapa yang seseorang menginginkan kebaikan dunianya, maka ilmu yang harus dia tuntut. Begitu juga kalau seandainya dia ingin mendapatkan kebahagiaan akhiratnya, maka juga ilmu yang harus dia tuntut. Dan sepertinya semua yang hadir di sini pasti tahu hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW akan kemuliaan dari ilmu itu sendiri. Ya, dan sebagian hadis-hadisnya akan kita baca lagi hari ini. Karena memang ilmu itu harus diingat-ingat, harus diulang-ulang. Ya, karena memang tidak ada materi yang baru. Maksud saya tidak ada hal yang baru. Yang kita dengar adalah hal yang sama. Ya, yang kita baca adalah hal yang sama.
yang sudah cukup sering kita dengar dari guru-guru kita, yang sudah cukup sering kita dengar dari ustadz-ustadz kita. Namun terkadang hati manusia ini cepat lupa dengan hal yang baik-baik. Ya, berapa sering kita mendengar hadis tentang kemuliaan menuntut ilmu, tetapi terkadang kita siap mengorbankan majelis ilmu kita cuman sekedar undangan untuk ngopi. Kan begitu? Ya, kita siap untuk alpa dari kajian hanya sebatas capek. Ini menunjukkan bahwasannya hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan tentang kemuliaan ilmu terkadang itu hanya sekedar mengindahkan flyer yang ada di status WA kita. Ya, terkadang itu hanya sekedar covernya saja. Makanya di sini kita ingin menjadi orang-orang yang real sebagai seorang penuntut ilmu. Ya, apa yang kita sebarkan dari ilmu itu, kita juga termasuk orang yang paling terdepan di dalam belajar. Kita ingin mendapatkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW. Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang seseorang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan cerdaskan di dalam agama. Fa idza ra'aita nafsak, wahai saudara-saudaraku, kalau seandainya engkau melihat dirimu semangat untuk belajar fikih, engkau semangat untuk menuntut ilmu, engkau semangat untuk memahami Al-Quran, engkau semangat untuk memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annaka mimman ardallahu bi khaira. Ketahuilah bahwasannya engkau adalah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan riwayat yang lainnya, afdalukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Hadis yang datang dalam Sahih Bukhari dari hadis Utsman bin Affan yang mengatakan sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya, adalah manusia yang paling terbaik di muka bumi ini. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang akan menjadi pemimpin nanti di dalam surganya Allahur Rabbul Alamin. Ya, menyebutkan, wahai kalian para penuntut ilmu, sebaik-baik manusia di muka bumi ini. Ya, oleh karena itu predikat ini harus kita pegang kuat-kuat. Ya, predikat ini harus kita gigit dengan gigi geraham kita. Ya, karena penghalang-penghalang, penghambat-penghambat untuk kita menuntut ilmu itu sangat banyak sekali. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan. Taib. Kemudian datang juga hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sairil kawakib. Rasulullah mengatakan kemuliaan seorang alim di atas seorang abid ahlul ibadah itu seperti kemuliaan bulan purnama dengan bulan-bulan yang dengan bintang-bintang yang lainnya. Bapak dan ibu-ibu, teman-teman semuanya, para santri dan santriwati, ketika bulan purnama, ya, bukan hanya bulan yang nampak, tapi nampak bintang-bintang yang lainnya. Bintang-bintang yang terkadang muncul cahayanya, terkadang hilang. Kan begitu? Tetapi bulan purnama begitu indah nampaknya. Ya, begitu mempesona orang melihatnya. Dan dia bisa memberikan penerang ke bumi ini. Demikianlah digambarkan oleh Nabi SAW, orang yang bersemangat dalam menuntut ilmu itu lebih mulia dari seorang abid. Ya, bahkan disebutkan dalam sebuah kisah, ada seorang ulama yang bernama Atha bin Abi Rabah. Beliau dari sisi fisik itu memiliki kekurangan-kekurangan yang sangat banyak. Pertama, kulit beliau hitam legam. Hitamnya bukan seperti hitam kita orang Indonesia. Hitamnya mengkilat. Udah hitam mengkilat lagi. Rambutnya itu seperti kismis yang disusun di atas kepala. Baik. Kemudian matanya juga cacat. Dan beliau pincang. Dan beliau itu bekas budak. Tapi subhanallah, yang hadir di majelis beliau adalah para raja. Yang hadir di majelis beliau adalah para ulama untuk mendengar
pembahasan dan penjelasan beliau tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah berkata, aku tidak pernah menghinakan diriku kepada manusia kecuali kepada seorang budak ini. Apa yang dia punya? Dia punya ilmu. Dia punya warisan yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan mengangkat kedudukan orang yang memiliki ilmu dengan beberapa derajat. Subhanallah. Maka siapa yang seseorang yang mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, kebaikan untuk dunia dan kebaikan untuk akhiratnya, maka ini merupakan jalan yang telah digariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada jalan sebaik daripada jalan ini. Tidak ada jalan yang lebih mulia daripada jalan ini. Kalau seandainya ada sesuatu yang lebih baik dan lebih mulia untuk kita para hadirin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti akan meminta kepada Allah untuk memberikan itu kepada kita. Tetapi Nabi kita memilih sesuatu yang paling terbaik untuk kita, memilih sesuatu yang paling mulia untuk kita. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yuwarithu dinara wala dirhama wa innama warathu al-ilma. Ya, sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar, para nabi itu tidak mewariskan dirham, akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Ya, barang siapa yang seseorang mengambil ilmu dengan jumlah yang banyak, maka warisan itu juga dengan hal yang banyak telah dia dapatkan. Subhanallah. Ya, jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau seandainya dunia ini, dinar ini yang lebih bermanfaat untuk kita, Nabi akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan dinar itu kepada kita. Rasulullah akan meminta untuk memberikan dirham kepada kita. Rasulullah akan jagokan kita, meminta kepada Allah untuk pintar dalam bab ini, dalam bab ini. Tetapi bukan itu yang terbaik untuk kita para hadirin dan hadirat. Tetapi yang terbaik untuk kita adalah apa yang dipilih oleh Nabi SAW untuk kita semuanya. Ya, oleh karena itu, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, saya memberikan sebuah logika. Ya, mudah-mudahan dengan logika ini semakin membuat kecintaan kita kepada ilmu dan semakin sadar akan hinanya orang yang mereka diberikan umur oleh Allah, yang mereka diberikan akal oleh Allah, mereka diberikan kesempatan oleh Allah, kemudian dia tidak mau belajar dan tidak mau menuntut ilmu agama. Ketika ada seorang ayah yang dia telah bekerja siang dan malam mengumpulkan harta, ya, kemudian dia memiliki beberapa aset-aset yang kemudian aset itu dia wariskan kepada anaknya setelah dia meninggal. Tetangga tahu persis bagaimana usaha bapak ini dalam mencari nafkah. Teman-teman ayah, saudara-saudara ayah kita tahu persis bagaimana ya capek dan lelahnya ayah kita untuk mengumpulkan harta tadi. Kemudian harta yang diwariskan tersebut kita sia-siakan. Harta yang diwariskan tersebut ya kita hambur-hambur. Dalam waktu 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, habis semua harta yang dikumpulkan oleh bapak kita tahunan lamanya. Pasti orang-orang akan mencela kita. Pasti orang-orang akan memandang kita dengan pandangan yang jelek. Dan tentunya di sana para hadirin ada yang lebih jelek lagi. Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjuang untuk menyebarkan ilmu, berjuang untuk menyampaikan ilmu dengan darah beliau. Diusir, dilempari kotoran, dilempari batu, dihina, dituduh sebagai orang gila, dituduh sebagai ya penyihir, dan hal-hal yang lainnya dirasakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi itu semuanya tidak membuat mundur Rasulullah. Beliau terus bergerak, beliau terus memperjuangkan agama ini. Untuk apa? Untuk kita. Supaya kita mengenal Allah, supaya kita mengenal Islam, supaya kita tahu akan kemuliaan agama ini. Rasulullah tidak mau mundur, beliau terus berjalan. Kemudian Nabi yang begitu besar jasanya kepada kita, mewariskan kepada kita sesuatu ilmu
Yang kita nggak perlu berjalan satu tempat ke tempat yang lainnya sebagaimana alul hadis mengumpulkan ilmu. Ya kita nggak perlu menyeberang lautan. Kita nggak perlu berjalan ratusan ribuan kilometer. Ya kita nggak perlu minum kencing kita untuk menuntut ilmu. Kita duduk di rumah kita, mendengar kajian. Atau kita hanya menghidupkan motor kita, hidupkan mobil kita, berjalan hanya beberapa meter saja, beberapa kilo saja. Tapi terkadang kita malas. Bersama dengan itu kita mengaku bahwasanya saya paling mencintai Rasulullah SAW. Kita mengaku saya sebagai umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Ya orang anak tadi yang dia menyia-nyiakan harta orang tuanya sudah cukup tercela. Maka tentunya akan lebih tercela lagi orang-orang yang menyia-nyiakan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Ini adalah poin penting yang perlu kita ketahui teman-teman semuanya. Menuntut ilmu itu bukan sebuah pilihan. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar saya mau atau saya tidak mau. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar saya punya waktu atau saya tidak punya waktu. Tapi menuntut ilmu itulah sebuah kewajiban. Rasulullah SAW sebagaimana hadis yang telah dibaca oleh Ustaz Ahmad Ansori tadi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itulah sebuah kewajiban buat seorang muslim. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengisi waktu, bukan hanya sekedar menghabiskan waktu, bukan hanya sekedar untuk menambah pertemanan, tetapi inilah sebuah kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Bahkan disebutkan oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, tidak ada sebuah kewajiban yang lebih wajib setelah faraid, setelah kewajiban salat, kewajiban puasa, kewajiban haji, kewajiban zakat, yang lebih wajib daripada menuntut ilmu agama. Bisa difahami ya? Sehingga dengan kita mendengar inilah sebuah kewajiban, dan ini merupakan warisan yang harus kita ambil, ya mudah-mudahan ini juga akan memberikan motivasi dalam kita belajar. Dan motivasi yang kedua, saya ingin membaca di sini teman-teman semuanya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana semangatnya para salaf dalam menuntut ilmu. Dalam keadaan kondisi mereka itu berat tidak sebagaimana kondisi kita yang saya telah isyaratkan tadi. Ada sebagian para salaf ketika menuntut ilmu mereka harus bawa pintu. Ada sebagian para salaf ketika menuntut ilmu mereka harus menjual atap rumah mereka. Ada sebagian para salaf ketika menuntut ilmu mereka minum kencing mereka. Ada sebagian para salaf ketika mereka menuntut ilmu mereka harus potong kaki mereka. Ada sebagian para salaf ketika mereka menuntut ilmu resikonya dia mati di tengah jalan. Tetapi itu semuanya tidak membuat mereka mundur. Ya, karena mereka tahu inilah jalan yang akan mengantarkan saya ke dalam surga. Inilah jalan yang akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah. Inilah jalan untuk membuktikan saya sebagai umatnya Rasulullah dan orang yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Ya, saya akan baca beberapa ucapan-ucapan para salaf dan bagaimana semangatnya mereka dalam belajar. Disebutkan para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Safara rajulun wasafara wa rahala Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu masirata syahrin ila Abdullah ibn Unais. Ya, disebutkan Jabir ibn Abdullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjalan, ya, perjalanan 1 bulan perjalanan. Jadi 1 bulan perjalanan dia jalan dari negerinya untuk hanya sekedar bertemu dengan Abdullah ibn Unais. Ya, untuk mengambil 1 hadis darinya, 1 hadis. Perjalanan 1 bulan. Jadi wajar saja mereka itu nama mereka harum. Mereka telah meninggal ribuan tahun yang lalu, tapi nama mereka masih berbekas di muka bumi ini. Kenapa? Karena perjuangan mereka untuk membela agama Allah. Perjuangan mereka untuk menjaga agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjuangan mereka untuk mengagungkan kalimat Allah di muka bumi ini. Karena kalimat Allah akan tegak dengan ilmu. Kalimat Allah akan tegak dengan Al-Quran dan Sunnah. Agama ini akan kuat ketika pemeluk agama ini mereka faham akan apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau mereka melakukan perjalanan 1 bulan, kemudian kita nggak mau sabar duduk 1 jam, seminggu sekali, kita kali. Kenapa kita bisa sabar dengan media sosial kita berjam-jam? Kenapa kita bisa sabar dengan Facebook kita?
Kenapa kita bisa sabar dengan Instagram kita? Kenapa kita bisa sabar duduk nongkrong di warung kopi berjam-jam? Yang terkadang tidak ada kebaikan yang kita dapatkan, yang ada uang kita habis, waktu kita habis, dan pembicaraan terkadang di situ ada berbau dosa. Tapi kajian-kajian disebutkan Al-Quran dan Sunnah yang bisa menenteramkan hati kita, bisa menenteramkan jiwa kita. Kadang kita nggak betah. Ini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ada yang salah dengan kolbu kita. Ada yang salah dengan hati kita ketika seseorang itu malas beribadah, malas berbuat kebaikan. Itu tanda-tanda nggak baik dalam hidupnya. Ya kita jangan selalu hanya memikirkan ekonomi. Kita jangan hanya selalu, kenapa ya di tahun ini omset saya berkurang. Ya ekonomi global lagi bermasalah. Iya, nggak ada masalah orang berpikir hal demikian. Tapi kenapa kita nggak pernah berpikir, kenapa saya nggak betah dalam belajar? Kenapa saya nggak betah dalam beribadah? Kenapa saya nggak istiqomah dalam menuntut ilmu? Ya dulu ketika kita SD, SMP, kita belajar X kuadrat kurang Y kuadrat dan lain sebagainya, kita bisa sabar. Tetap kita sekolah, kita nggak keluar dari sekolah. Tapi terkadang ketika belajar agama, ketika belajar nahu misalnya, sudah masuk isim layan sorif, inilah isim yang di dalamnya dua ilah, ada ilah kembali lafad, adalah ilah kembali kemana, nggak faham, udah besok nggak hadir lagi. Iya, maka ini nggak menjadi seorang penuntut ilmu sejati. Seorang penuntut ilmu sejati semakin banyak tantangan yang didapatkan dalam dia belajar, itu semakin membuat dia semangat. Saya harus paham ini. Saya harus ngerti apa ini maksudnya. Ya, dengan dia berdoa kepada Allah, dengan dia menjaga takwanya, kemudian dia bertanya. Itu baru penuntut ilmu sejati. Tapi kalau seandainya seorang menuntut ilmu ada sedikit masalah, ada sedikit nggak paham, dia belajar, dia akan hidup sepanjang hidupnya dalam keadaan kebodohan. Ada satu kisah yang cukup menarik teman-teman semuanya. Al-Kisai rahimahullah, seorang ulama, jadi teman-teman yang belajar nahu, yang mungkin sudah sampai tingkat Ibnu Aqil misalnya atau Qatrun Nada, itu akan sering melewati seorang alim yang bernama Al-Kisai. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu ada Imam Syafi'i, ada Imam Ahmad, ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah. Nah, di dalam nahu itu ada Kisai namanya. Selain juga Sibawayh. Nah, ketika dia belajar, di awal dia belajar, dia mendapatkan kesulitan yang sangat banyak. Apapun yang dia pelajari nggak nyambung-nyambung. Subhanallah. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya seekor semut. Yang mana semut yang kecil, dia membawa gula. Dia naik ke tembok. Kemudian tiba-tiba gulanya jatuh. Semut tadi turun lagi, dia ambil gula tadi. Dia bawa lagi gulanya, jatuh lagi, dia turun lagi, terus demikian. Semut yang gak punya akal, dia tahu ini gula bermanfaat untuk saya, bermanfaat untuk keluarganya. Sehingga ya dengan naluri kehewanan yang dia tidak punya akal, dia tidak berputus asa. Saya sebagai manusia yang diberikan kekuatan lebih kuat dibandingkan semut. Saya diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saya tahu ilmu ini adalah sesuatu yang bermanfaat untuk dunia dan akhirat saya, untuk membina rumah tangga saya, untuk mendidik anak-anak saya di atas ilmu. Maka tentunya saya harus lebih bersemangat dan tidak boleh berputus asa. Dan subhanallah, semenjak itu beliau terus belajar, dan Allah membuka kepada beliau pintu-pintu kebaikan, dan kemudian beliau menjadi ulama besar dalam bahasa Arab. Begitu juga dinukilkan dari sebagian para ulama yang lainnya. Diperlihatkan kepada ulama tersebut tetesan air yang tertetes ke dalam sebuah batu. Kemudian berlubang batu tersebut. Berlubang kena tetesan air sedikit demi sedikit. Batu yang begitu keras bisa terlubang. Masa saya sebagai manusia nggak berusaha untuk menggali dan mempelajari apa yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini hal yang perlu diketahui teman-teman semuanya. Ya, jangan sedikit ada masalah dalam belajar, udah keluar. Ya, di awal ya kajian itu hadir daftar 400 orang. Baru belajar sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 50% hilang. Ya, belajar nanti waktu sudah 6 bulan, tinggal 10%. Memang dari sisi lain ilmu itu adalah sesuatu yang berat. Tetapi kita ingin menjadi bagian dari orang-orang yang kecil tadi dalam ilmu. Bisa difahami ya? Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dinukilkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Kuntu mendatangi rumahnya Ubay bin Ka'ab."
Dan pada waktu itu Ubay bin Ka'ab dalam keadaan tidur. Ya, dan Abdullah bin Abbas menunggu di depan rumahnya Ubay bin Ka'ab sampai dia bangun dari tidurnya dan kemudian dia keluar supaya dia bisa mendapatkan hadis. Subhanallah. Orang tidur kan nggak 5 menit orang tidur. Ya, orang tidur nggak 10 menit, dia tidur berjam-jam, 1 jam lah minimal. Tapi karena dia faham akan pentingnya ilmu, dia faham akan berharganya ilmu, dia faham ini sesuatu akan memberikan kebaikan untuk dunia dan akhirnya beliau bersabar untuk menunggu. Ya, karena memang itu ilmu itu sesuatu yang mahal. Dan sesuatu yang mahal memang harus dikeluarkan pengorbanan yang besar pula. Maka disebutkan oleh seorang ulama salaf, man talabal ilmu faqad aflas. Barang siapa yang seseorang menuntut ilmu, maka dia akan bangkrut. Taib. Dan juga disebutkan oleh Sa'id bin Musayyib, kuntu la asiru layali wal ayam fi talabal hadith wahid. Taib. Bukan hanya ternukilkan dari Jabir bin Abdullah, juga ternukilkan dari ulama yang lainnya di antara Sa'id bin Musayyib. Beliau mengatakan, aku berjalan berhari-hari. Bukan 1 jam, 2 jam, berhari-hari aku berjalan untuk bertemu dengan seorang ulama hadis yang terkadang untuk memastikan satu hadis Nabi SAW. Ya, jadi terkadang sebagian para ulama hadis dia mendengar sebuah hadis Nabi dan hadis itu jalannya dari si fulan. Ya, dan untuk memastikan benar enggak si fulan mengucapkan hadis tersebut atau untuk mendapatkan sanad yang lebih tinggi, mereka rela berjalan berhari-hari, berbulan-bulan untuk mendengar satu hadis Nabi SAW. Dan itu semuanya adalah bukti cintanya mereka kepada Rasulullah. Dan coba kita lihat dengan kondisi dan keadaan kita teman-teman semuanya. Coba kita buka lemari kita. Apa yang banyak tersusun di situ? Tersusun baju, celana, sendal, koleksi sepatu, koleksi tas. Kemudian kita datang ke rumah kita yang lainnya. Ketika kita buka lemari, ternyata isinya adalah Tupperware. Ya, gelas-gelas. Yang sebagian gelas itu nggak pernah dibaca, nggak pernah dipakai. Ya, sementara tidak ada satupun buku hadis di rumahnya. Jangankan kita berbicara Sahih Bukhari, Sahih Muslim, terkadang kitab Arba'in Nawawi dia nggak punya. Dia bisa koleksi barang A, barang B, barang C, barang D, ya. Tetapi hadis-hadis, buku-buku hadis yang diperjuangkan oleh para ulama, yang mereka mencari berbulan-bulan, bertahun-tahun hadis Nabi tersebut dikumpulkan dalam sebuah buku, kita nggak ada kemauan untuk kita beli. Di mana kemudian rasa cinta ilmu itu ada pada diri kita? Subhanallah teman-teman semuanya. Ini bukti cinta. Faham ya? Jadi ulama, saya terangkan kembali. Ulama ketika berjalan berhari-hari itu butuh uang atau tidak? Mereka butuh uang. Butuh uang untuk makan, butuh uang untuk perjalanan. Ada pengorbanan yang mereka korbankan. Nah, pengorbanan itu telah mereka bukukan. Telah dicetak dalam sebuah buku. Yang kita hanya mengeluarkan uang, membeli buku tersebut, terkadang kita nggak siap. Ya, kita menghaburkan uang kita untuk mengoleksi baju, tapi nggak ada buku di rumah kita. Seorang penuntut ilmu, seorang santri dan seorang santriwati, selain dia belajar menuntut ilmu, menggali ilmu sebagai bentuk wujud pengagungan dia kepada para ulama, ya, juga dia harus punya buku, punya koleksi. Setidaknya ada kitab Ummahatus Sittah dalam lemarinya. Dia punya Sahih Bukhari, dia punya Sahih Muslim, dia punya Sunan Abu Daud, dia punya Sunan Tirmidzi, dia punya Sunan Ibnu Majah, dia punya Sunan An-Nasa'i. Minimal kitab ini tersusun di rumahnya. Untuk apa? Ya, pertama dengan wujud yang saya sebutkan tadi, dan yang kedua juga akan memberikan manfaat kepada keturunannya kelak. Dia punya cucu, dia punya cicit. Nah, cicit-cicit tadi ketika dia lihat apa sih warisan kakeknya, warisan neneknya, tas, Tupperware, gelas-gelas, apa manfaat yang dia dapatkan? Gak ada manfaat kecuali sedikit. Tapi kalau dia tahu ternyata nenek saya warisannya Sahih Bukhari. Nenek saya dulu bacanya Sahih Bukhari ternyata.
Nenek saya dulu ternyata bacanya Sahih Muslim. Nenek saya ternyata dulu bacanya kitab Fathul Majid. Nenek saya ternyata bacanya dulu kitab Usul Salasa. Berarti ini arah agama nenek saya. Ini arah agama kakek saya. Sehingga mudah untuk dia mengikuti. Sehingga kita telah mati, warisan kita itu menjadi sebab hidayah buat orang lain. Buat hidayah buat anak cucu kita. Karena yang namanya anak cucu, itu mereka lebih mudah untuk mengikuti apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Yang diwariskan buku-buku dan kitab-kitab tadi, setidaknya mereka sudah punya gambaran bagaimana pandangan agama nenek saya. Ini hal yang penting teman-teman semuanya. Ya, hal yang penting. Jadi jangan sampai kita menjadi seorang penuntut ilmu sejati, tapi kita gak punya kitab. Walaupun kita gak bisa baca, setidaknya ada tersusun di rumah kita. Sebagai wujud cinta kita, pengorbanan para ulama tadi. Bisa difahami ya? Karena memang ilmu hadis itu tidak seperti zaman sekarang, tidak seperti zaman dulu. Kita harus berjalan untuk mendengar hadis ke fulan dan fulan, memastikan benar ataukah tidak. Tapi cukup dengan kita membeli buku, perjalanan yang bertahun-tahun itu dirangkup dengan sebuah buku yang kita beli hanya ratusan ribu rupiah saja. Baik. Dan kemudian para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dari Ismail ibnu Yahya, qala sami'tu Syafi'i, aku mendengar Imam Syafi'i rahimahullah berkata, hafidhul Qur'ana wa ana ibnu 7 sinin. Aku menghafal Al-Qur'an umurku masih 7 tahun, kata Imam Syafi'i. Wa hafidhul Muwatta, dan aku menghafal kitab Muwatta'nya Imam Malik, umurku itu baru 12 tahun. 12 tahun umurnya sudah menghafal Muwatta' Imam Malik. Taib. Dan disebutkan dalam riwayat yang lainnya, umur beliau belum sempurna 20 tahun, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala sudah menjadi mufti. Subhanallah. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik kesemangatan dan keseriusan mereka dalam belajar. Sehingga membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Manfaatnya itu tidak hanya didapatkan oleh orang-orang yang hidup di zaman Imam Syafi'i, tetapi ilmu Imam Syafi'i bermanfaat sampai hari ini. Tidak ada satupun manusia, ya tidak ada seorang muslim pun, dari golongan manapun dia, pasti mencintai Al-Imam Syafi'i. Kenapa? Karena ilmu yang ada pada Imam Syafi'i, pengorbanan yang dimiliki oleh Imam Syafi'i, bersusah payah beliau belajar. Karena ini bukan sesuatu yang mudah. 7 tahun sudah hafal Quran, 12 tahun sudah hafal Muwatta' Imam Malik, belum sempurna 20 tahun sudah menjadi mufti. Ini pengorbanan yang besar. Dan pengorbanan yang besar itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuknya, Allah akan abadikan dan akan kekalkan namanya, dan Allah akan kekalkan ilmunya yang bermanfaat untuk manusia. Subhanallah. Dan juga di sini disebutkan para hadirin dan hadirat, qala Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, berkata Abdullah ibnu Ahmad ibnu Hanbal, qala li Abu Zur'ah, berkata kepadaku Abu Zur'ah, abuka, bapakmu, yaitu Imam Ahmad, yahfadhu alf hadis, bapakmu menghafal 1000 hadis, maksudnya 1 juta hadis. Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis, teman-teman semuanya. Ya, ini harus kita ketahui. Kenapa harus kita ketahui? Terkadang ketika kita belajar, menghafal hadis 10 hadis, menghafal hadis 20 hadis, kita merasa seakan-akan saya sudah paling luar biasa. Saya sudah cukup sempurna. Saya sudah cukup perfect, sudah menghafal 20 hadis. Nah, ketika kita membaca hal yang seperti ini, Imam Ahmad menghafal 1 juta hadis. 1 juta hadis dengan 20 hadis itu kan gak ada sebanding sama sekali. Sehingga ini akan memberikan semangat buat kita. Ternyata saya ini masih sangat jauh dari keidealan. Saya masih sangat jauh dari kebaikan. Sehingga dengan itu akan memupuk dia untuk semangat belajar. 1 juta hadis teman-teman semuanya, 1 juta hadis. Ya, Arba'in Nawawi yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, 40-an hadis. Itu terkadang umur kita sudah 30 tahun kita belum hafal-hafal. Bahkan kita sudah mondok, kita sudah nyantri, terkadang kita juga belum hafal. Subhanallah. Ya, dan juga disebutkan di sini oleh Abdullah ibnu Nafi, aku duduk dengan Imam Malik ya 35 tahun.
Ya, belajar dengan Imam Malik kata Abdullah bin Nafi 35 tahun. Jadi kalau beliau punya umur 60 tahun, setengah hidupnya belajar. Setengah hidupnya menuntut ilmu. Lah kita sekarang, ya Faisal, dalam satu generasi berapa bulan belajarnya? Jadi ada sedikit perbedaan Ustaz. Jadi untuk yang angkatan kedua itu ada 2 tahun Ustaz. Oh, 2 tahun. Yang terbaru ini 1 tahun saja Ustaz. Masya Allah. Jadi lebih dipadatkan. Lebih dipadatkan ya. 1 tahun. Ya, tetapi terkadang 1 tahun kita sudah merasa cukup. 1 tahun saya sudah berkorban untuk agama saya. 1 tahun saya telah memberikan segalanya untuk agama saya. Subhanallah. Ya, sementara mereka para ulama ini sudah jadi ulama ini. Ya, beliau Abdullah bin Nafi belajar 35 tahun dalam keadaan posisinya sudah menjadi seorang alul hadis. Posisinya sudah menjadi seorang alul fikih. Posisinya sudah menjadi alim, sudah menjadi ulama besar, tetapi beliau tidak merasa puas dari ilmu. Berapa banyak terkadang teman-teman yang sudah ngaji atau jangan istilah zaman sekarang sudah berhijrah 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sekarang sudah nggak kelihatan di majelis ilmu. Hilang semuanya. Merasa sudah senior. Ya, merasa sudah cukup lama untuk belajar. Itu pun ngaji 10 tahun, 20 tahun, udah kenal ngaji. Ngajinya cuma ngaji Sabtu Ahad. Itu pun kadang ngaji nggak bawa buku. Ngaji nggak nulis. Iya, ngaji hanya ngaji kuping. Tapi merasa cukup. Kenapa ini semuanya? Karena memang kita nggak mengetahui hakikat dari ilmu tadi. Makanya tadi subhanallah seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Al-Ansari hafizahullahu ta'ala. Ya, beliau memberikan satu konsep. Ya, kenikmatan sebuah ilmu akan dirasakan oleh seorang penuntut ilmu ketika dia belajar ilmu dengan tadarruj. Dia belajar ilmu dengan satu tingkatan dengan tingkatan yang lainnya, dan satu kitab ke kitab yang lainnya. Ini sebenarnya akan memberikan kelezatan pada diri seseorang dari ilmu yang dia tuntut. Tapi kalau seandainya dia ikut kajian, nggak tadarruj, hari ini ikut kajian ini, besok kajian ini, besok kajian itu lagi, besok kajian tematik, apalagi kajian tematik yang hanya yang dihadiri, baik. Bukan saya katakan nggak baik, tetapi itu nggak menghasilkan seorang penuntut ilmu yang real. Nggak menghasilkan seorang penuntut ilmu yang sejati. Tapi seorang penuntut ilmu sejati, mereka punya kurikulum yang jelas dalam mereka belajar. Dan itu akan merasakan lezat dari ilmu yang dia tuntut. Dari mana sisinya? Disebut oleh para ulama, para hadirin, ibaratnya seseorang berniaga, seorang berdagang. Ketika dia berdagang, dia buka toko yang kedua. Karena dia tahu manfaatnya, kesuksesannya dia. Apakah dia akan berhenti menutup tokonya yang sudah ada cabang tadi, atau dia akan berusaha untuk membuka cabang yang ketiga? Pasti dia akan berusaha untuk membuka cabang yang ketiga karena ada manfaat dan kelezatan yang didapatkan. Begitu juga seharusnya ilmu itu harus lebih lezat dari hal yang kita sebutkan tadi. Kenapa? Karena ketika dia belajar satu bab, hari ini dia belajar tentang bab air. Ya, nah dia kemudian ingin tahu bagaimana cara bertoharoh dengan air yang telah dia pelajari. Ya, jadi ada rasa haus terus-menerus. Setelah dia belajar kitab toharoh, dia ingin tahu bagaimana cara dia bertoharoh untuk dia sholat. Ya, setelah dia mempelajari bab itu, dia ingin tahu lagi bagaimana cara sholat yang benar. Ketika dia telah mengetahui bagaimana cara sholat yang benar, dia ingin tahu bagaimana atau apa yang harus, atau apa saja hal yang membatalkan sholatnya. Iya, jadi ada sesuatu yang terus-menerus membuat dia semangat, ada terus-menerus membuat dia penasaran, ya akhirnya dia akan merasakan kelezatan dalam ilmu tersebut, dan insya Allah dia mati dalam ilmu tadi. Dan itu akan didapatkan dengan orang-orang bertadarruj dalam belajar. Bisa difahami ya? Makanya banyak para penuntut ilmu seperti yang saya sebutkan tadi, ya udah ngaji 20 tahun, udah hijrah sekian puluh tahun, kemudian di majelis ilmu sudah tidak kelihatan. Ya, dia tidak merasakan kelezatan ilmu karena dia salah dalam konsep dia belajar. Baik, makanya para ulama kita yang kita sebutkan tadi, kenapa dia bisa bersabar dengan seorang alim, bisa duduk 35 tahun? Karena dia metode belajarnya benar. Ada tadarut yang dia lalui sehingga akan ada selalu penasaran pada dirinya untuk ingin mengetahui yang lainnya. Baik. Dan juga para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Ibnu Ishaq rahimahullah, aku mendengar Makhul, dia berkata, tuftul ardo kullaha fi talabul ilm.
Aku keliling negeri-negeri di mana ada ulama aku datangi. Tidak ada satupun negeri yang ada ulamanya yang tidak aku datangi. Subhanallah. Kalau kita sekarang kan tinggal duduk di rumah, ya, tinggal klik, udah ada pelajaran nahunya, ya, ada pelajaran akidahnya, ada pelajaran tauhidnya, ada pelajaran fikih. Cuman klik saja. Itu pun kadang masih malas. Itu pun terkadang sambil chattingan. Itu pun terkadang sambil ngobrol. Itu pun kadang sambil masak. Jadi teman-teman semuanya, walaupun misalnya ya ibaratnya kameranya nggak dibuka, video hanya tercantum nama, ya kita harus mengetahui majelis ilmu adalah majelis yang mulia. Ya, majelis ilmu akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai ilmu Al-Quran yang sedang dibaca, hadis Nabi yang sedang dibaca, kita sibuk dengan hal yang gak penting. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Quran. La tusair khaddaka linnas. Jangan kau palingkan wajahmu dari manusia. Maksudnya adalah, seperti disebutkan oleh Ibnu Katsir, kamu jangan memalingkan wajahmu ketika manusia sedang berbicara kepadamu. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apalagi misalnya guru-guru antum, ustadz-ustadz antum sedang mengajarkan antum akidah, sedang mengajarkan antum nahu, sedang mengajarkan antum fikih, yang dia sedang menyampaikan kepada kita kalamnya Allah, kalamnya Rasulullah SAW, maka tentunya kita harus lebih fokus walaupun dia nggak lihat wajah kita, walaupun dia nggak tahu kita sedang ngapain, tapi Allah yang ada di atas kita melihat kita. Seorang penuntut ilmu harus seperti itu. Ya, untuk memuliakan ilmu, dan disitulah keberkahan yang akan kita dapatkan dari ilmu yang kita tuntut. Bisa difahami ya, memuliakan dari ilmu tadi dengan fokus konsen dari apa yang disampaikan. Dan juga di sini para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan dari Jarir ibnu Abdillah al-Bajali, ada Jarir ibnu Abdillah, aku duduk ilal Hasan 7 sinin lam akhrud minah yauman wahidan. Aku duduk belajar dengan Hasan itu selama 7 tahun. Dan aku tidak pernah sekalipun keluar dari majelisnya. Aku gak pernah alpah. Subhanallah. Dan bukan hanya ternukilkan dari Jarir, juga disebutkan dari ulama-ulama yang lainnya, ketika mereka telah hadir di majelis ilmu, ketika mereka telah mengambil ilmu dari seorang guru, mereka tidak akan pernah absen dari majelis tersebut. Kenapa? Karena ilmu ini ketika kita absen sehari, 2 hari, 3 hari, apalagi pelajaran nahu, apalagi pelajaran yang sifatnya tadarruj, itu kita nggak paham sudah. Bingung kita. Kan begitu? Maka para hadirin banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya, sebelum antum belajar, sebelum antum mulai untuk menuntut ilmu, ya Allah, berikanlah kepada diriku kekuatan untuk belajar sampai khatam. Berikan kekuatan kepadaku ya Allah. Palingkanlah kepadaku dari hal-hal yang bisa menyibukkan aku dengan ilmu. Dan subhanallah, insya Allah dengan kesabaran antum, setahun ke depan gak terasa antum sudah bisa membaca buku para ulama. Insya Allah gak terasa antum sudah bisa mengartikan kitabnya para ulama. Gak terasa antum sudah faham ya pokok-pokok akidah, walaupun tidak secara menyeluruh, setidaknya pokok-pokok akidah kita sudah ada dalam hati kita, sudah ada dalam benak kita. Dan ini insya Allah bekal yang kita akan lanjutkan. Ya, ada yang mungkin ingin masuk pondok, ada yang mungkin ingin cari kurikulum, ya udah Ustadz kita nambah 2 tahun lagi, kita nambah 3 tahun lagi. Jadi ini sebenarnya batu loncatan untuk kita merasakan bagaimana manisnya ilmu, bagaimana lezatnya ilmu. Karena seseorang ketika dia sudah merasakan manisnya ilmu dan lezatnya ilmu, sebesar apapun beban dalam hidupnya itu akan menjadi kecil. Saya punya guru saya Syekh Mukbil rahimahullah. Itu beliau punya murid ribuan orang. Kita bisa paham bagaimana seorang guru yang punya murid ribuan orang tentunya punya banyak masalah di dalam pesantrennya pasti. Tapi beliau berkata, setelah saya membaca hadis Rasulullah SAW dan mengambil beberapa faidah dari hadis tersebut, semua beban dalam hidup saya hilang. Hilang semua beban dalam hidup saya. Dan ilmu itu kata beliau lebih manis dari madu, lebih lezat dari susu.
Bahkan ilmu itu lebih lezat daripada seseorang mendatangi istrinya. Ya, makanya mereka nggak pernah futur dalam menuntut ilmu. Ya, sampai-sampai seperti ternukilkan dari sebagian para ulama, gurunya sudah ompong. Dari gurunya muda sampai gurunya ompong, dia masih duduk dengan gurunya. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan lezatnya ilmu tadi. Jadi teman-teman semuanya, selain kita ingin mencari ilmu hari ini, kita juga ingin mencari kelezatan dari ilmu tadi. Supaya kita nggak menjadi mantan penuntut ilmu. Oh, saya ada dulu ngaji kok 5 tahun yang lalu. Saya ada ikut kelas kok, kelas online sekian 2 tahun yang lalu. Sekarang, ya udah jadi mantan penuntut ilmu. Jangan. Ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Belajar dengan benar, belajar dengan konsep tadarruj yang benar. Maka insya Allah ini akan tertanam pada diri kita kecintaan kepada ilmu itu sendiri. Dan kemudian yang terakhir, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terkadang dalam kita belajar itu akan ada futur yang akan kita rasakan. Nah, futur ini dibagi menjadi 2. Ada futur yang sifatnya tabi'i, ya misalnya dengan belajar sekian pelajaran 1 hari, sebagian atas ujian, murojaah dan lain sebagainya, ada kelelahan dalam badan kita. Sehingga apa obatnya? Obat kita mungkin perlu beristirahat, kita perlu tidur sesaat. Ya, kita butuh istirahat sesaat, atau mungkin kita butuh untuk refreshing sesaat. Supaya semangat itu muncul lagi. Tapi terkadang yang jadi masalah bukan futur yang sifatnya tabiat, tapi futur yang sifatnya dikarenakan dosa, dikarenakan maksiat, yang kemudian lemah semangatnya dalam belajar, lemah himmahnya dalam menuntut ilmu, tidak ada keinginan untuk belajar. Ya, belajar durasi waktu 1 jam, ya lihat jamnya udah 10 kali. Ini 1 jam kok nggak jalan-jalan jamnya ini, apa jam baterainya habis? Ya, nggak jalan-jalan jamnya. Dia merasa 1 jam itu sudah sekian jam. Tapi ketika dia buka Facebooknya, dia buka Instagramnya, dia buka HP-nya, 3 jam, 4 jam, dia merasa 5 menit. Ini menunjukkan bahwa ilmu itu belum merasa lezat buat diri kita. Ternukilkan dari sebagian ulama salaf. Ada 2 orang ulama salaf, mereka keluar dari masjid, sudah selesai pada sholat isya, di musim dingin, nggak terasa mereka berdiskusi hadis, berdiskusi ilmu sampai dikumandangkan azan subuh. Itu durasinya berapa jam? Ya, kehausan mereka dalam belajar, kelezatan yang mereka dapatkan dari ilmu yang mereka tuntut tadi. Bisa difahami para hadirin, maka ini caranya kita harus membersihkan hati kita. Ya, bertakwalah kepada Allah, Allah akan mengajarkan kepadamu ilmu. Karena ilmu itu tidak akan masuk dalam hati orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Ini yang harus kita jaga. Jaga dari dosa, jaga dari maksiat. Karena maksiat ini akan membuat kita futur, maksiat ini akan membuat berkurangnya kita dalam menuntut ilmu. Yang kedua, para hadirin dan hadirat, sebab untuk kita bisa istiqomah dalam belajar, kita harus mengerti dan mengetahui akan bahayanya kebodohan, bahayanya kejahilan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya, laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha. Dan sungguh kami telah memenuhi neraka jahanam dari jin dan manusia. Mereka diberikan hati oleh Allah, hati tersebut tidak mereka gunakan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka diberikan mata oleh Allah, mata itu tidak bisa melihat keagungan Allah. Mereka diberikan pendengaran oleh Allah, tapi dengan telinga tersebut dia tidak bisa mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka itu bagaikan binatang ternak dan mereka lebih sesat dari binatang ternak, kata Allah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ketika beliau membawa ayat ini, manusia yang paling banyak berada dalam nerakanya Allah adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jauh dari ilmu. Maka ini semuanya memberikan benteng kepada kita untuk jangan futur, untuk kita selalu istiqomah, karena dengan kebodohan itu akan mengantarkan kita ke dalam neraka. Dan juga dalam sebuah hadis, dengannya saya tutup kajian kita di pagi hari menjelang siang hari ini, para hadirin dan hadirat, Rasulullah SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang dia membunuh 99 nyawa. Kemudian laki-laki ini
ingin mendapatkan solusi dari masalah yang sedang dia hadapi. Ditunjukkanlah kepadanya seorang abid. Kemudian dia mendatangi abid tersebut dan dia berkata, "Wahai fulan, apakah ada tobat bagi saya?" Kemudian abid tersebut berkata, "Tidak ada tobat bagimu karena engkau telah membunuh 100 nyawa." Kemudian dibunuhlah abid tadi lengkap menjadi 100 orang. Kemudian dia mencari sehingga ditunjukkanlah kepadanya seorang alim. Ya, kemudian dia mendatangi alim tersebut dan dia bertanya, "Wahai fulan, apakah ada tobat bagi saya?" "Iya, ada tobat bagi engkau." Kemudian ditunjukilah kepadanya solusi, engkau datanglah ke sebuah negeri, orang-orang yang di sana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian di tengah perjalanan laki-laki ini meninggal, dan ketika turun malaikat dan diukur mana jarak yang lebih dekat, ternyata jarak dia untuk berhijrah lebih dekat, kemudian Allah mengampuni dosanya dan memasukkan dia ke dalam surga. Apa lebih pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, kebodohan dan kejahilan. Jangankan untuk menyelamatkan orang lain, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Si abid tadi, karena kebodohan dan kejahilannya dia terbunuh. Ya, dan dia tidak bisa menyelamatkan orang lain dalam kemaksiatan tadi. Tapi seorang alim, ya, orang yang faham akan agama, orang yang ngerti tentang agama, dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Yang seharusnya orang si pembunuh tadi, dengan dosanya itu mungkin dia akan diazab oleh Allah dalam neraka. Tapi dia bisa menyelamatkan kehidupan dunia seseorang dan kehidupan akhiratnya. Dan dia tidak hanya menyelamatkan si pembunuh tadi. Kalau seandainya si laki yang telah membunuh 100 nyawa tadi, tidak ada solusi baginya, mungkin dia akan membunuh ratusan nyawa yang lainnya. Sehingga dengan ilmu tadi, dia bisa menyelamatkan orang banyak. Apa pelajaran bisa kita petik untuk kita bisa istiqomah? Pelajaran bisa kita petik, ilmu yang sedang kita pelajari hari ini ternyata bukan hanya sekedar menambah maklumat, menambah sesuatu yang tidak kita ketahui, tetapi ilmu kita tuntut bisa menyelamatkan kita dan menyelamatkan orang lain dari hal-hal yang jelek untuk dunia dan akhiratnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ke dalam hati saya dan kepada hati antum semuanya kecintaan kepada ilmu, dan kita menjadi seorang penuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah jazakumullah khairan kepada Ustaz yang telah menyampaikan nasihat-nasihatnya kepada kita semua. Semoga harapannya kita semua, santri-santri semua dan seluruh hadirin bisa mengamalkan nasihat Ustaz dan juga menjadikan motivasi kita untuk seperti judul yang ada, menjadi real talibul ilmi, menjadi penuntut ilmu yang sejati. Baik Ustaz, mungkin kita ada sesi tanya jawab Ustaz, tapi mungkin kita batasi untuk 1 atau 2 pertanyaan saja Ustaz, berhubung mungkin waktunya sudah beranjak siang seperti itu, dan mungkin nanti juga di akhir ada beberapa pengumuman untuk santri, maka kami persilahkan kepada santri yang ingin bertanya. Yang pertama mungkin diutamakan untuk yang bertanya secara langsung terlebih dahulu. Baik, sudah ada yang bertanya atas nama Al-Akh Canggah Hawari. Fadhal, ingin menyampaikan pertanyaan. Ahmad sepertinya belum masuk soalnya. Afan masih belum masuk infonya. Baik, mungkin kalau bisa di chat kalau ada kendala, mungkin kita alihkan terlebih dahulu ke pertanyaan yang berikutnya. Ada saudara atau saudari Ninda ini, tafadhal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya, jika
suatu waktu memang sudah menuntut ilmu di tengah-tengah itu emang ada rasa futur itu sebenarnya untuk membalikannya lagi itu bagaimana, dan jika emang sudah cukup lama untuk merasa futur, untuk hati itu bisa kembali lagi, apakah ada doa khusus? Karena saya pribadi merasa ada suatu proses yang emang pembelajaran, tapi di tengah-tengah waktu itu merasa futur namun cukup lama, dan untuk kembalikannya lagi itu agak sedikit sulit meskipun sudah mencoba untuk mengikuti lingkungan yang bisa mendukung, namun terkadang rasa malas itu lebih dominan. Dan gimana cara bisa menyambungkan hati lagi biar bisa dekat sama ilmu, dan terutama bisa lebih dekat lagi sama Quran. Terima kasih. Taib, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertama, para hadiri dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, dan terkhusus kepada yang bertanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Ummu Salamah dari Aisyah radhiyallahu taala anha, dan juga dari beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ya, doa yang beliau panjatkan, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wa kana aktsar du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Doa yang paling sering dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balik hati manusia, kokohkanlah aku di atas agamamu. Ya, dan bentuk kokohkan dalam agama yaitu istimrarnya kita dalam menuntut ilmu. Ya, terus semangatnya kita dalam belajar dan mempraktekkan ilmu yang kita tuntut tadi. Ya, maka itu selalu harus kita basahi lisan kita. Ya, yang Nabi saja berdoa dengan doa tersebut, dan kemudian diajarkan kepada para sahabatnya, sampai-sampai ada sebagian para sahabat berkata, ya Rasulullah, hal takhafu alaina wa nahnu nu'minu bika wa bima ji'ta bik. Ya Rasulullah, apa engkau takut kepada kami dalam keadaan kami beriman kepada engkau dan beriman dengan apa yang kau datang dengannya? Kata Rasulullah, ya aku takut karena hati manusia di antara jari jemari Allah yang Allah bolak-balik sekehendak Allah Rabbul Alamin. Ya, sehingga ini harus selalu membasahi lisan kita. Apakah dalam keadaan kita sedang istiqomah, ataukah dalam keadaan, terlebih ketika kita dalam keadaan sedang futur. Kemudian yang kedua, hati ini ada sisi keserupaan dengan fisik sebagiannya. Ketika kita malas, ketika kita sering berolahraga dan kemudian kita berhenti untuk berolahraga, kita harus paksa. Kita harus paksa, hari ini saya harus jogging. Dipaksa. Kita paksa sehari, 2 hari, hari ketiga insya Allah akan kembali terbiasa. Nah begitu juga ketika misalnya kita sudah jauh dari ilmu, sudah jauh dari majelis ilmu. Saya hari ini harus nuntut ilmu. Hari ini saya harus hadir di majelis ilmu. Saya harus paksa. Harus kita paksa. Ya, hari pertama kita paksa, hari kedua kita paksa, hari ketiga kita paksa. Insya Allah hari seterusnya kita akan merasa ringan. Dan kemudian kita akan merasakan kelezatan kembali dari ilmu yang kita pelajari. Baik. Kemudian yang ketiga, teman-teman semuanya, ya, yang namanya manusia seperti yang kita sebutkan tadi, ada masa kejenuhan. Ya, misalnya seseorang mumet dengan pelajaran nahu. Ya, kan di antara semua pelajaran paling mumet kan pelajaran nahu kan. Apalagi masuk isim layan sorif. Itu biasanya tolibnya yang sorifun biasanya. Ya, nah, ketika mumet seperti ini, coba kita baca biografi para ulama. Kita baca bagaimana semangatnya mereka menuntut ilmu. Ternyata masalah yang kita hadapi dalam belajar juga dihadapi oleh mereka. Ya, sehingga ini kan memberikan motivasi. Jadi ketika kita jenuh dalam satu bab ilmu, kita lari ke bab ilmu yang lainnya. Taib, kita jenuh dengan misalnya jenuh, ya hal yang sifatnya tabiat, jenuh dengan Al-Quran, ya coba kita baca tafsir Al-Quran. Coba kita baca kisah-kisah dalam Al-Quran. Coba kita baca, ya, faidah-faidah yang bisa ambil dari kisah-kisah Al-Quran tersebut. Insya Allah semangatnya muncul, kita kembali lagi dengan Al-Quran. Ya, jadi harus ada pengorbanan. Gak bisa itu seperti di remote, dalam arti kata, ya saya tunggu hidayah datang lah. Ya saya tunggu datang semangat lagi lah. Oh gak bisa. Ya, kita harus paksa hati kita ini untuk hadir di majelis ilmu. Makanya disebut oleh para ulama, ketika mereka membahas tentang bagaimana cara seseorang bisa sembuh dari penyakit futurnya, yang pertama dia paksa hadir di majelis ilmu. Itu yang disebutkan oleh para ulama. Pertama poin, dia paksa dirinya hadir di majelis ilmu. Ya, insya Allah dia paksa hari kedua, insya Allah semua setelahnya dia akan merasa ringan. Taib,
Dan kemudian yang selanjutnya para hadirin, kita selalu merasa diri kita itu masih bodoh. Ya, jangan merasa senior. Ya, jangan merasa saya sudah cukup dengan ilmu, tidak. Sebagian para ulama salaf mereka menceritakan ilmu yang sudah mereka ketahui, ilmu yang sudah mereka bahas, ketika mereka mendengar dari orang lain, itu seakan-akan ketika dia mendengar ya ilmu itu dia nggak pernah tahu sama sekali. Sementara ilmu yang dia dengar dari orang lain itu telah diketahui sebelum orang yang menyampaikan ilmu itu ibunya lahir. Demikian disebutkan oleh sebagian para ulama salaf. Kenapa? Karena yang sedang disampaikan itu hadis Nabi, yang sedang disampaikan ayat Quran, yang sedang disampaikan adalah ucapan para ulama. Walaupun kita tahu, nah sebagai bentuk kita memuliakan Al-Quran, seakan-akan kita belum pernah mendengar ayat tersebut. Ini juga akan membantu seseorang untuk selalu merasa haus dari ilmu yang dia tuntut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Nah, barakallah. Mungkin ini ya satu pertanyaan, kita jadikan satu pertanyaan. Ini tadi ada dari Sanggah tadi yang tidak bisa bertanya. Beliau mengirimkan di chat dan mungkin secara ringkas. Jadi pertanyaan adalah jadi bagaimana dengan posisi kita saat ini menyusun prioritas yang dipelajari terlebih dahulu dan batas minimal menuntut ilmu agama yang dipelajari seorang muslim itu seperti apa, Ustaz? Baik, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, secara garis besar ilmu itu dibagi menjadi dua. Hukum menuntut ilmu dibagi menjadi dua. Ada yang sifatnya fardul kifayah, ada yang sifatnya fardul ain. Baik, adapun sifatnya fardul ain adalah sesuatu yang itu wajib setiap muslim untuk mempelajarinya. Apa misalnya? Ya, hal-hal yang dia lakukan. Dia melakukan ibadah solat, dia wajib mengetahui solat dan hukum-hukumnya. Dia berpuasa, dia harus tahu hukum puasa. Ketika dia akan menikah, dia harus tahu hukum menikah. Dan juga yang paling utama di antara semua adalah hak-haknya Allah Subhanahu wa taala, itu tauhid kepada Allah Rabbul Alamin. Ini di antara ilmu yang paling wajib untuk dipelajari oleh seseorang. Dan ada ilmu yang sifatnya fardul kifayah, yang apabila sebagian orang telah menuntutnya, maka terhapus bagi sebagian yang lainnya. Nah, apa misalnya menuntut ilmu yang sifatnya fardul kifayah? Ya, mempelajari ilmu hadis dengan rijal-rijalnya, ya, mempelajari nahu dengan seluk-beluknya, mempelajari sorof, ya, dan seterusnya. Itu secara hukum asal adalah fardul kifayah. Dan bisa saja hukum yang tadinya sifatnya fardul kifayah menjadi wajib. Misalnya seorang dia ingin mengajarkan ilmu, dia menjadi seorang mufti, dia menjadi seorang alim, maka seorang mufti itu dia harus wajib mempelajari bahasa Arab. Ya, seorang mujtahid tidak sah dia menjadi seorang mujtahid kalau dia tidak mengerti bahasa Arab. Karena seorang mujtahid dia akan berkutat dengan ayat Quran dan hadis Nabi SAW dan buku-buku para ulama, dan itu semuanya harus ada penguasaan bahasa Arab di sana. Nah, adapun dari sisi kita sebagai seorang santri, apa yang harus kita pelajari? Ya, secara idealnya sebenarnya yang kita pelajari pertama adalah ilmu alat. Apa itu ilmu alat? Ilmu nahu. Taib. Ilmu nahu masuk dalamnya ilmu sorof, ya, ilmu hadis, ilmu usul fikih. Ini kita berbicara ingin menjadi seorang penuntut ilmu yang sejati nih. Ya. Maka ilmu ini dulu yang kita kuasai. Untuk apa? Karena ketika kita mempelajari akidah, akidah itu kan ayat Quran. Akidah itu kan hadis Nabi. Akidah itu kan buku para ulama. Kita tidak akan memahami akidah dengan benar. Kita tidak akan memahami ucapan Nabi dengan benar kecuali dengan menguasai bahasa Arab. Jelas ya? Tapi kalau seandainya dengan umur yang tidak memungkinkan, dengan kesibukan yang cukup padat, ya, kalau saya belajar fokus dulu dengan bahasa Arab, ya sekian tahun, takutnya saya mati, saya nggak ngerti akidah. Takutnya saya mati nggak tahu man rabbuk wa man nabiyuk wa ma dinuk. Maka ya sudah, dia barengi dengan dia belajar bahasa Arab, dia mempelajari buku akidah, buku-buku akidah yang telah disusun oleh para ulama kita, ya, dengan cara yang mudah bahasanya dan ibarahnya, ya, maka ini hal yang harus dikedepankan. Ya, dan saya rasa dari tim Ustadz Ahmad juga sudah ada kurikulum-kurikulum. Nah, insya Allah diikuti saja kurikulum-kurikulumnya, dan itu insya Allah adalah hal yang terbaik yang telah Ustadz pilih kepada antum semuanya proses belajar antum selama 1 tahun ini. Dan intinya belajar itu bukan hanya sekedar di majelis. Di majelis itu mungkin belajarnya hanya 40 menit, tapi intinya di luar majelis antum harus murojaah,
Antum harus mengulang kembali, harus menyimpulkan apa yang antum catat, apa yang antum dengar. Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang paling cerdas, beliau mengatakan, tidaklah aku mendengar dari Nabi SAW kecuali aku mengulang-ulang terus sampai aku mengingatnya. Nah, kalau seandainya seorang Aisyah ketika dia mendengar sesuatu dari Nabi harus dimurajahin, harus diulangin, apalagi yang kecerdasannya orang seperti kita. Ya, jadi harus murajaah. Ya, dari apa materi-materi yang dipelajari. Jadi targetnya antum setidaknya setahun antum belajar dengan kurikulum yang telah disusun oleh Ustadz Ahmad tadi, hafizahullah. Ya, minimal antum bisa murajaahkan itu kepada istri antum, murajaahkan itu kepada anak-anak antum. Dan kata para ulama, ya, di antaranya disebut oleh Syekh Mukbil rahimahullah, dengan kita mengajarkan ilmu kepada orang lain itu lebih baik daripada kita merojaah 10 kali. Jadi antum merojaah sendiri 10 kali itu, ya, dengan mengulangi pelajaran kita baca kepada orang lain itu lebih baik dibandingkan 10 kali kita merojaah. Paham gak maksud saya? Jadi hari ini antum belajar nahwu di kelas atau belajar akidah di kelas bab ini. Ya, antum catat semuanya, antum fahami. Nah, kemudian antum ajarkan ke istri. Ayo kita murojaah. Apa yang saya pelajari hari ini. Nah, apa yang antum ajarkan kepada istri, kepada anak-anak yang antum ambil hari ini, itu sama kurang lebih seperti 10 kali kita murojaah sendiri. Jadi akan lebih melengketkan ilmu yang kita pelajari. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas kesediaannya untuk menjawab pertanyaan Ustaz. Dan mungkin untuk kajian pada kali ini bisa kita cukupkan gitu Ustaz. Dan semoga tadi apa yang telah disampaikan oleh antum semua dapat menjadi motivasi bagi kami semua, dan juga dapat menjadi yang memperbarui semangat untuk terus menuntut ilmu, untuk terus kemudian menyebarkan ilmu dan yang bermanfaat bagi kita maupun bagi orang lain. Baik, sekali lagi kami ucapkan syukran jazakumullah khairan kepada Ustaz Harith yang telah berkenan untuk memberikan nasihat-nasihatnya kepada santri kami siap dan para hadirin semuanya. Dan kami juga sekali lagi berterima kasih kepada tim Media Sunnah Aceh yang juga telah menyebarkan atau kajian pada pagi hari ini, dan juga kepada para santri sekalian. Nanti sebelum ditutup ada sedikit pengumuman untuk para santri sekalian. Seperti itu. Saya mundur. Baik Ustaz, mungkin untuk yang terakhir mungkin ada kalimat terakhir penutup Ustaz untuk menutup pada kajian pada pagi hari ini. Nah, para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, para santri dan santriwati semuanya, subhanallah ya. Jadi biasanya saya di depan santri umur anak SMA, ya, umur anak SMP, tapi subhanallah ya, saya melihat di sini ada yang sudah ibu-ibu, ada sudah bapak-bapak, luar biasa. Ini adalah sebuah kenikmatan yang sangat besar. Teman-teman semuanya, ini adalah semua anugerahnya Allah. Ini semua adalah hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, bukan karena kesemangatan kita, bukan karena kecerdasan kita atau apapun yang kita miliki. Maka nikmat yang besar ini terus dijaga. Berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dan bersabar dalam menuntut ilmu. Jangan pernah putus semangat. Jangan pernah putus semangat dalam menuntut ilmu. Program yang telah disusun selama 1 tahun, hadiri program tersebut dan jangan alpa. Ya, terkadang ada seseorang yang dia punya kecerdasan yang biasa, tapi ketika dia tekun dalam belajar, dia semangat dalam belajar, dan dia berusaha untuk tidak alpa dalam pelajarannya, terkadang itu jauh lebih baik berhasil dibandingkan orang yang pintar tapi suka bolong-bolong dalam belajar. Saya tutup, ada satu kisah yang diceritakan oleh guru saya. Ya, beliau mengajarkan ada 5 orang anak Al-Quran. 5 orang anak. Ada 4 orang atau kurang lebih anak yang pintar-pintar dan cerdas-cerdas. Dan ada 1 anak yang cacat dia. Ada kekurangan fisiknya. Nah, Syekh yang menceritakan kepada saya ini, beliau berharap 4 orang ini akan menjadi anak yang sukses. Tapi yang 1 orang ini ya cacat lah, ya pokoknya bisa belajar aja sudah cukup lah. Tapi subhanallah, anak ini nggak pernah alpa tidak pernah alpa dalam majelis. Bahkan terkadang di waktu libur pun dia mendatangi Syekh, saya ingin membacakan Al-Quran kepada engkau. Dan Syekh pada waktu itu beliau sambil menangis, beliau bercerita,
orang-orang yang diharapkan oleh Syekh tadi menjadi penghafal Al-Quran ternyata di tengah perjalanan mereka hilang. Justru anak yang cacat tadi, yang memiliki kekurangan, dialah yang mengkhatamkan Al-Quran 30 juz. Subhanallah. Jadi dengan kekurangan-kekurangan yang kita miliki, tetapi dengan keistiqomahan kita, ya semangat dalam belajar, tidak alpa dalam hadir di majelis ilmu, insya Allah akan memberikan keberkahan dan memberikan ya efek yang luar biasa selama 1 tahun kita belajar tersebut. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk diri saya sendiri dan juga kepada teman-teman semuanya. Saya tutup, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga. قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين. كيف حالكم جميعا يا طلاب العلم؟ Khair, Masya Allah. Imran, udah berapa juz hafalannya? Tidak, satu iman, satu seislam. Mudah-mudahan ya kita berdoa dan memohon kepada Allah agar mendapatkan kemuliaan yang dikhabarkan oleh dari kaki kuburan. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kita manusia akan turun. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan istaqimu wa la tuhsu. Istiqamah kan kalian tidak bakalan mampu. Artinya Pak, kita berusaha istiqamah lurus, ada saat kita futur. Tapi kalau tatkala kita futur, jangan dibiarkan. Karena berapa banyak orang melakukan kejahatan di balik penampilan yang baik. Atau memang dia ingin berpenampilan sunnah, tapi pahamnya tadi paham khawarij. Dakwah yang kita emban itu membutuhkan apa? Ta'awun bersama. Ya. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja. Ada yang menyediakan mic, ada yang menyediakan apapun, nggak ada. Akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas ya? Jadi yang berdakwah, antum misalnya nggak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz yang menyampaikan. Tapi ketika antum berta'awud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah apa? Mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah. Ya, dan alhamdulillah banyak sekali manfaat yang didapatkan oleh muslimin dari media-media tersebut. Butuh ta'awun dari kita bersama. Akan bagaimana media-media yang sudah ada ini semakin baik dan semakin bisa dirasakan manfaatnya oleh saudara-saudara kita muslimin. Jadi siapa yang ikut membantu dan lain sebagainya dari media-media tersebut, insya Allah dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti para pendakwah. Insya Allah Ta'ala ini akan menjadi pahala jariah untuk kita. Apabila setiap kajian yang di-live-kan melalui media Sunnah Aceh ini didengar oleh manusia dan menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah karenanya, maka pahala jariah tersebut akan tetap mengalir kepada siapa saja yang telah menjadi sebab tersebarnya ilmu agama melalui media ini, walaupun di antara kita telah